Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan operasi fungsi. Jadi, tadi kita udah bahas mengenai definisi fungsi itu apa, kemudian saya juga menggambarkan jenis-jenis fungsi menggunakan Excel juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi fungsi. Nah, operasi fungsi itu merupakan operasi matematika yang diterapkan dalam suatu fungsi. Nah, operasi fungsi ini, kalau kita tahu operasi matematika itu ya tambah, kurang, kali, bagi. Itu aja. Ada dua tambahan lagi mungkin pangkat akar. Tapi yang paling utama ya tambah, kurang, kali, bagi. Sebenarnya ketika kalian memahami dasar ini, maka kalian sebenarnya udah cukup memahami pondasi matematika. Selanjutnya tinggal kalian mempelajari aja logika-logika matematika. Nah, penjumlahan dari fungsi f tambah gx itu berarti fungsi fx tambah gx. Secara langsung aja. F kurangi gx berarti fungsi fx kurangi fungsi g. Begitu pula untuk perkalian, pembagian, dan ini harusnya pangkat ya, harusnya pangkat. Ya udah. Jadi kalau pangkat, misalkan f pangkat g gitu ya. Kayaknya belum pernah ada sih, tapi ya udah, coba aja. Jarang saya melihat fungsi seperti ini. Berarti fungsi fx dipangkatkan dengan g. Tapi berlaku juga operasi itu. Nah, oke, fungsi baru yang diperoleh dari domain hasil operasi dua fungsi itu domainnya belum tentu sama seperti fungsi yang dioperasikan. Jadi misalkan ini domain. Berarti di sini kan pasti punya domain f sendiri. Jadi domain f sendiri, domain g sendiri. Nah kalau ditambahkan, berarti domain f plus g juga sendiri. Dan ini belum tentu sama. F sama G belum tentu sama, F sama domain F plus G belum tentu sama, G sama domain F plus G belum tentu sama. Mungkin saran saya ketika kalian mengoperasikan fungsi, itu dicek lagi domainnya bagaimana. Berdasarkan sifat-sifatnya ini fungsi apa. Fungsi trigonometrika, fungsi inverse trigonometrika, atau fungsi linear kah, fungsi rasional kah, dan lain sebagainya. Contohnya ini, fx sama dengan akar x. Ya, akar x. Jadi saya tahu domain f itu dia saya gambar yang sederhana aja, x lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian gx itu akar 1 min x. Berarti domain g itu sama dengan x kurang dari sama dengan 1. X kurang dari sama dengan 1. Kenapa seperti itu, Pak? Karena syaratnya kan 1 min x harus lebih dari 0. Berarti 1 harus lebih dari x. Yang artinya x harus kurang dari 1. Kan tinggal dibalik aja. Oke, berarti kalau pengurangan bagaimana Pak? Ya tinggal akar x min akar 1 min x. Domainnya, nah domain dari penjumlahan pengurangan itu irisan dari domain f dan domain g. Irisan domain f apa? Lebih dari 0. Jadi ke kanan. Domain g apa nih? Kurang dari 1. Berarti ke kiri. Irisannya mana? Irisannya berarti yang ini. Nah, ini irisan. Ini irisan ya. Oke, ini irisan nih. Nah, berarti sekarang saya bisa menuliskan sini irisannya 0 sampai 1. Pak, ini kok ada yang kurung siku? Nah, perlu saya jelaskan. 0 sampai 1, kalau kurung siku itu artinya itu X berada di antara 0, tapi 0-nya boleh ikut sama 1. Tapi kalau kurungnya nggak siku, kurungnya melengkung, berarti artinya itu X-nya berada di antara 0 dan 1. 0 dan 1 nggak boleh ikut. Pak, kalau seperti ini bagaimana Pak? Satunya melengkung, satunya tidak. Satunya siku, satunya melengkung. Apakah itu salah nulis Pak? Enggak, ada. Ini berarti artinya nolnya boleh ikut, tapi satunya nggak boleh ikut. Gitu ya. Nah, F kali G itu berarti akar X dikali akar 1 min X. Itu fungsinya sama. Domainnya sama. Ya. Kalau F per G, nah berarti akar X per akar 1 min X. Nah, ini agak beda. Yang F per G ya. F per G. Nah, berarti apa?
akar X per akar 1 min X. Nah, ini ada syarat tambahan nih. Karena ini merupakan bilangan rasional. Nah, berarti yang bawah ini itu tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Berarti syarat yang bawah apa? Berarti syaratnya 1 min X itu, oh maaf, ini harusnya sama dengan ya. Tadi ada sama dengannya, harusnya ada sama dengannya gitu. Nah, kalau GX sekarang sebagai pembagi, berarti dia tidak boleh ada sama dengannya. Berarti lebih dari 0 gitu aja. Atau nanti X kurang dari 1. Berarti khusus yang nomor 6 itu nanti gambarnya seperti ini. 0-nya ikut 0 ke kanan, ini yang DF. Gitu ya, yang DF. Sekarang yang DG. DG gimana? Satunya nggak ikut. Makanya lubangnya lubang yang nggak diarsir penuh. Berlubangan. Nah, sekarang irisannya yang mana irisannya? Irisannya itu ini. Irisannya ini. Nah, ini irisannya. Oke, ini irisannya. Oke, berarti apa nih? Berarti hasilnya ini. Dari mana? Dari 0 sampai 1. Tapi satunya nggak ikut melengkung jadi. Melengkung. Kayak gitu. Nah, G per Fx kalian coba ya. Ini nanti 1 min X per akar X. Coba kalian analisis, nanti hasilnya 0-nya melengkung, satunya tidak. Satunya sih. Itu. Kalau mendeteksi lewat aplikasi, bisa. Lewat, apa namanya? Excel, bisa. Ya. Nah, mungkin saya akan menerangkan lewat Excel. Sedikit saya terangkan lewat Excel. Ini saya tutup, kemudian saya pakai apa? Fx, kemudian Gx. Fx berarti apa nih Fx? Akar X. Akar, oh maaf, belum saya ketik ternyata. Akar X. Oke, Gx-nya apa nih Gx-nya? Akar 1 min X. Oke. Kita tahu Fx itu daerahnya X lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau min 2 pasti salah. Bukan domainnya. Kalau Gx, X kurang dari sama dengan apa? 1. Berarti masih bisa. Saya copy paste. Nah, di sini kalau kurang dari itu masih bisa, ya kan? Masih bisa. Tapi kalau udah lebih dari itu error. Begitu pula Fx kalau udah lebih dari 0 atau sama dengan 0 itu bisa. Nah, sekarang kita coba yang Gx, yang Fx per Gx. Fx per Gx. Daerahnya apa tadi? Daerahnya berarti tadi itu saya gambarkan 0 bisa masuk, tapi 1 nggak bisa. Satunya kurung lengkung. Yang ini artinya berarti 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Artinya itu ya. Artinya seperti itu. Coba saya buktikan. Sama dengan Fx bagi Gx. Error bagi bilangan ya error. Nah, hasilnya apa aja nih? Oke, 0 bisa masuk. Tapi 1 error. 1 error ya. Berarti bilangannya apa aja? Ya dari 0 sampai sebelum 1. 1 nggak bisa. Nah, Excel pun juga bisa bacanya seperti itu. Excel pun membacanya sebagai berikut. Jadi memang aturan yang ada di matematika itu berlaku di semua komputer nanti, perhitungannya. Jadi berlaku. Oke, sekarang kita masuk operasi fungsi yang lain, yaitu operasi apa? Operasi komposisi. Ya. Jika F dan G adalah fungsi komposisi F bundaran G itu berarti penggabungan, ya penggabungan. Jadi ini Gx dimasukkan dalam fungsi Fx. Ini domainnya juga berbeda, nggak akan sama dengan
Jadi domain F itu tidak sama dengan domain G, itu tidak sama atau belum tentu sama dengan domain F bundaran G, atau belum tentu sama dengan G bundaran F. Gitu. Nah, saya akan memberikan itu ya, contoh soal yang A. Ini fx sama dengan akar x, domain f berarti x lebih dari sama dengan 0. Ini gx karena bilangan fungsi linear, jadi domain G itu semua bilangan real. Semua bilangan real. Saya tulis kayak gini. Oke, berarti f bundaran G x itu jadinya apa? Berarti f gx. Oke, kayak gitu. Jadi sama dengan f x plus 1 sama dengan akar x plus 1. Nah, ini berarti syaratnya apa? Syarat itu x plus 1 harus lebih dari sama dengan 0. X-nya lebih dari sama dengan min 1. Berarti sekarang saya tahu domain f bundaran G itu hasilnya x lebih dari sama dengan min 1. Berarti bukan apa? Bukan sesuai dengan f, bukan sesuai dengan G. Ada domain sendiri. Gitu ya. Jadi harus hati-hati sih. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke praktik Excel jumlah karakter tertentu. Silahkan kalian pelajari terkait dengan operasi fungsinya yang tadi udah kita